Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini di hari Jumat 16 Agustus 2024. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini Mas Teh sengaja buat video pagi-pagi banget setelah duha, setelah ngobrol sama Eyang. Jadi memang kalau teman-teman bilang, Mas Tulus kok nggak bahas-bahas Megatrust, Mas Tulus kok lama banget sih, udah pada viral, udah pada rame, Mas Tulus belum bikin video. Banyak banget yang DM kayak gitu. Jadi aku itu harus apa ya, harus riset secara dalam tanda kutip. Jadi bukan cuma riset ngelihat info di Google atau ngelihat perkembangannya, bukan itu saja, tapi Mas Tulus juga perlu ngeriset dari segi spiritual. Jadi agak lumayan ya teman-teman ya. Dan sebelum Mas Teh syuting ini juga sempat berlinangan air mata. Ada satu hal yang nggak bisa Mas Tulus ceritakan di sini. Nanti Mas Tulus kan udah banyak banget pembencinya ya. Kalau cerita soal kehidupan yang memang lagi kurang baik, nanti teman-teman jadi nambah nggak suka lagi. Jadi Mas Tulus nggak bisa cerita. Nah, Eyang ini barusan nangisin Bali yang kemarin kena gempa gitu, dan salah satu zona yang juga masuk dalam hitungan Megatrust itu juga kan salah satunya Bali ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang tadi sempat kita ceritakan, sekaligus juga aku cari tolak ukur terkait dengan pembahasan kita dengan Megatrust. Jadi di video ini kita akan bahas soal Megatrust ya. Yang tidak suka dengan intermezzo panjang silahkan langsung geser ke menit maksimal di menit ke-7 ke atas. Karena Mas Tulus pasti ada opening, Mas Tulus ada doa. Jadi teman-teman yang tidak suka dengan intermezzonya silahkan langsung digeser dari awal aja. Ya nggak perlu komentarnya nggak enak dibaca. Jadi malah kadang-kadang kita nggak sadar tangan dan juga mulut kita itu mengucapkan sesuatu yang nyakitin hati orang lain ya. Jadi kalau suka ya monggo ditonton, tidak suka silahkan di skip. Gunakan bahasa yang baik untuk menyampaikan pesan kepada seseorang ya. Sesuai dengan yang sudah kalian tunggu, di video ini Mas Tulus akan bahas terkait dengan gempa Megatrust yang kembali mencuat. Bagaimana segi pandang Mas Tulus, apakah memang ini akan terjadi dalam waktu dekat, apakah memang ada kemungkinan di 2024 ini terjadi. Nanti kita akan ukur lewat hitungan angkanya ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri, untuk semuanya saja. Salam kenal saya ucapkan untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Kalian yang baru pertama kali nonton atau yang sudah sering bolak-balik, yang sudah subscribe terima kasih. Untuk yang mau membantu seikhlasnya dengan subscribe Mas Tulus boleh ya, yang dengan keridoan hati. Mas Tulus nggak pernah paksa. Kalian mau subscribe boleh langsung di subscribe, loncengnya dihidupkan, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya.
Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Terima kasih. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi sedang punya tanggungan hutang piutang semoga hutang intang lunas. Yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap harus semangat. Jangan lupa untuk bersedekah di hari Jumat yang penuh berkah ini ya. Sama-sama mari kita berdoa teman-teman, semoga sedekah nasi box kita Allah izinkan ada di bulan Agustus ini. Katakan amin. Amin. Semoga Allah ijabah ada sedekah nasi box kita dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Matur nuwun teman-teman, terima kasih ya. Kalian yang mau bantu sedekah nasi box silahkan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000. Maksimalnya terserah teman-teman. Mudah-mudahan hari ini ada yang besar ya. Jadi biar bisa bantuin, biar pertengahan bulan ini kita sudah ngerasa lega karena masih jauh sekali sedekah nasi box kita ya. Seperti itu. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto di deskripsi ya teman-teman. Ya Allah. Ini mulai watuk meneh aku. Nah, teman-teman yang mau ikut ngomong saya ingatkan terus biar nggak ketinggalan. Saya nggak bisa kalau harus hubungin satu-satu ya. Jadi teman-teman yang suka nonton videonya Mas Tulus, kalau kalian mau ikutan ngomong-ngomong silahkan DM. Karena tanggal 23 tim masak dapat pesanan ngomong-ngomong dari Mbak Yani. Nanti biar bareng-bareng sekalian. Oke, langsung DM Mas Tulus mawon nggih. Terima kasih banyak tanpa terkecuali untuk semuanya yang selalu reguler setiap hari Jumat sedekah untuk nasi box. Terima kasih. Yang sudah bantu sedekah juga terima kasih banyak tanpa terkecuali saja. Semoga pahalanya Allah terima Allah sampaikan kepada sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Kemudian semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus mudah-mudahan hajatnya segera Allah kabul. Amin. Semoga juga sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Ya Allah ya Rabbi. Berat ya teman-teman, tapi tetap harus semangat. Nah, teman-teman yang mau pesan minyak bidara, di hari Jumat ini masih ada pengiriman ya. Kalian yang mau pesan silahkan DM saja ke nomor WhatsApp yang di 0857 di deskripsi. Sebutkan nama dan juga alamat lengkap. Jangan lupa juga dengan nomor HP yang bisa dihubungi, nama penerimanya juga dan juga kode posnya. Formatnya seperti apa kalau mau pesan? Mas Tulus saya pesan 2, alamat saya ini, kode posnya ini ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Yang sudah pesan terima kasih, semoga manfaat jadi obat. Yang sudah OTW semoga segera sampai. Jangan lupa maksimal sebelum sampai, kalau sudah 7 hari mohon konfirmasi ke Mas Tulus ya. Karena setelah pengiriman Mas Tulus selalu update bayarnya kemana, nomor HP-nya yang mana, kalian bisa konfirmasi untuk yang sudah sampai ya. Matur nuwun, terima kasih banyak ya. Isu Megatrust ini kembali mencuat teman-teman. Dikabarkan juga terkoneksi atau tersambung oleh yang namanya kejadian gempa di Jepang kemarin. Jujur kalau secara intuisi saya tidak melihat ada koneksi antara dari Jepang menuju ke Indonesia terkait dengan gempanya ya. Dari skala intuisi secara spiritual. Tetapi BMKG juga sudah mengklarifikasi bahwa isu Megatrust ini muncul bukan berarti Indonesia ini terkontaminasi atau dalam tanda kutip ikut bergerak gara-gara gempa di Jepang. Jadi bukan karena aktivitas gempa Jepang. Jadi ini nih sebenarnya ulasan yang sudah muncul sejak sebelum tsunami 2004 malahan ya. Tsunami Aceh. Jadi Megatrust ini sudah muncul dari dulu. Isu-isu seperti ini. Nah, kebetulan banget Jepang gempa dengan memicu tsunami kemarin 7,1, muncullah ketakutan daripada ilmuwan bahwa hal-hal seperti ini
bisa muncul, megatrust bisa muncul. Nah, kebetulan banget Indonesia ini kan ada 16 megatrustnya. Nah, ada 2 zona megatrust yang sudah lama banget nggak ngeluarin energinya gitu loh. Yang lain titik-titik gempa sudah keluar, gempa besar semua di mana-mana ya. Kemudian beberapa wilayah sudah gempa. Dari Indonesia sampai luar negeri sudah ada beberapa yang gempa. Nah, Megatrust 2 ini yang dimaksud, ini sampai sekarang sudah ratusan tahun lalu. Pernah Megatrust ya, di daerah, Megatrust Sunda, Selat Sunda, dan juga Megatrust Mentawai Siberut ini yang sedang diobrolkan. Di antara 16 Megatrust, itu ada 2 zona Megatrust yang dikhawatirkan akan, bahkan judulnya ditulis di berita online itu, Megatrust tinggal tunggu waktu, sehingga banyak sekali kegaduhan yang masyarakat kita tuh jadi ketakutan, ada yang jadi was-was terkait dengan hal itu ya. Nah, 2 Megatrust ini dikabarkan dulu ratusan tahun yang lalu pernah melepaskan energinya. Nah, ini kebetulan banget sudah ratusan tahun belum melepaskan energi, sedangkan zona-zona Megatrust yang lain, sorry, sudah lebih duluan mengeluarkan energinya gitu loh. Nah, kebetulan 2 zona yang ditakutkan ini atau yang dipotensikan ini terjadi adalah Megatrust yang ada di wilayah Selat Sunda dan juga Megatrust yang di Siberut Mentawai Siberut. Dan ini hal yang sudah dibahas sejak dulu sebetulnya. Kenapa 2 hal atau 2 megatrust saja yang diprediksikan? Kenapa 2 hal ini yang ditakutkan? Karena memang 2 tempat ini yang masih belum melepaskan energi gempanya. Simpelnya begitu, biar lebih mudah difahami. Jadi beberapa titik lain sudah mengeluarkan gempanya ya. Contohnya yang di Jepang itu beberapa kali sudah mengeluarkan dalam waktu ratusan tahun. Yang jauh lebih sebentar daripada Megatrust dari wilayah Mentawai Siberut ini dan juga Megatrust dari Selat Sunda. Nah, ini Selat Sunda dan juga Mentawai Siberut ini sudah lama banget gak ngeluarin energinya. Nah, sedangkan yang lain itu sudah jauh-jauh hari sudah mengeluarkan. Bahkan belum ratusan tahun sudah ada yang mengeluarkan. Inilah kenapa para ilmuwan itu tiba-tiba merilis lagi info seperti ini. Bahkan BMKG juga menyampaikan bahwa artinya ini bisa terjadi kapan saja. Dan hal ini bisa terjadi di 2 zona tersebut ya, yaitu di zona Megatrust Selat Sunda dan juga zona Megatrust Mentawai Siberut. Dan ini sampai sekarang sudah ratusan tahun yang lalu, sampai sekarang belum mengeluarkan energinya teman-teman. Jadi inilah hal yang ditakutkan. Nah, di sini Mas Tulus pengen membahas dari segi pandang Mas Tulus dan juga apa kata Eyang soal ini terkait dengan Megatrust yang sekarang sedang ramai. Apakah ini terjadi dalam waktu dekat? Apakah ini benar bisa terjadi di wilayah yang disebutkan tadi? Dan sekarang tuh petanya sudah mulai banyak teman-teman ya. Untuk di Selat Sunda diperkirakan sampai di 8,9. Kemudian untuk sebentar, kepencet lagi. Karena judulnya itu dibuat lumayan serem ya teman-teman. Jadi masyarakat Indonesia ini kan maaf sekali mudah untuk mudah untuk gaduh gara-gara hal-hal yang artinya ya, karena satu lagi sampai sekarang ini belum ada belum ada yang sampai sekarang itu belum ada satu orang pun ya. Ya Allah ya Rabb. Satu orang pun yang bisa memastikan kapan gempa itu terjadi, Megatrust itu kapan terjadi, dan teknologi apapun masih belum ada yang bisa memastikan itu. Sehingga ya mungkin simpelnya begini, kita mendengar orang menyampaikan potensi, ini bukan berarti juga nakut-nakuti, tapi bahan pembelajaran kita untuk apa lebih aware. Kalau memang kalian tinggal di wilayah yang mungkin berpotensi, kalian harus siap ikut mitigasi bencana, belajar cara menyelamatkan diri dari bencana. Mungkin kalau kita yang memang tinggalnya jauh dari zona bencana, mungkin kita nggak akan paham. Tapi kalau orang-orang yang tinggal di pinggir pantai, aku yakin mereka sudah tahu soal jalur evakuasi harus kemana. Nah, inilah pentingnya. Mungkin ini bisa meningkatkan satu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan apa? Ketabahan, kesabaran, kemudian juga kewaspadaan kita terkait dengan beberapa hal ya, karena memang negara kita ini kan dikelilingi oleh Ring of Fire katanya kalau bahasa Cinanya. Bahasa Cina, bahasa Inggris maksudnya. Jadi ini juga hal-hal yang bisa terjadi kapan saja teman-teman. Ada 16 zona megatrust loh di Indonesia ini. Gunung berapi ya, baru 2 yang dikabarkan. Jadi ya seperti itulah, mengagetkan ya. Untuk megatrust di wilayah Mentawai Siberut dikabarkan bisa mencapai 8,9, sedangkan kalau untuk di Selat Sunda berpotensi mencapai di 8,7. Bahkan paling kecil gelombang tsunami-nya itu di 20 meter, zona paling kecil. Bisa sampai di 30 meteran ya. Dulu pernah saya membahas sekali, kita hitung lewat angka, potensi megatrust ini kalau sampai tsunami di 36 meter. Dulu pernah kita hitung sama-sama ya teman-teman ya di video lama. Nah, terkait dengan hal yang berhubungan dengan megatrust ini teman-teman, saya sudah menyampaikan beberapa hal yang disampaikan Eyang Maung Telon terkait dengan dua lempeng gempa atau istilahnya 2 lempeng sesar yang aktif bersamaan. Nah, inilah yang ramai di teman-teman yang nonton videonya Mas Tulus, kemudian disambungkan. Mas, apakah yang dimaksudkan Eyang Maung Telon ini adalah 2 zona megatrust ini? Karena sebelumnya Eyang menyampaikan, dia tidak mengatakan sesar memang teman-teman, tapi Eyang menyampaikan 2 pertemuan atau 2 lempeng yang aktif secara bersamaan. Jadi gempa yang ditakutkan ini adalah gempa yang terjadi karena 2 aktivitas 2 lempeng, entah ini sesar, entah ini 2 megatrust. Banyak yang langsung menyambungkan, dan video itu lama jauh sebelum viralnya megatrust ini mencuat lagi, membawa 2 lokasi megatrust atau 2 zona megatrust, sehingga banyak yang DM, Mas Tulus apakah ini yang dimaksud Eyang Maung Telon segala macam ya. Dan hal ini saya harap menjadi bahan pembelajaran buat kita saja. Saya nggak pernah berharap kalian berharap maksudnya maaf, saya dianggap orang yang hebat atau orang sakti. Enggak, saya nggak pernah berharap sama sekali. Aku harap yang aku sampaikan ini manfaat buat teman-teman, jadi bahan pembelajaran buat kita. Nah, kalau dari hasil obrolan Eyang, dan juga saya coba menghitung angka, sekali lagi saya disclaimer dulu, yang saya sampaikan bisa salah ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu percaya dengan yang aku sampaikan. Jadi simpelnya santai-santai aja. Suka tonton, nggak suka silakan di-skip. Nggak perlu komentar yang aneh-aneh nyakitin hati ya. Oke. Kalau dari hasil obrolanku dengan yang terkait dengan megatrust dari Selat Sunda sampai Mentawai Siberut ini, sepertinya kalau ibarat kata perlambangnya itu di dalam waktu dekat, amin, saya masih belum melihat itu. Itu dari segi pandang spiritual dan juga dari apa yang disampaikan Eyang. Ya, bahkan ada yang mengatakan, nah intinya begini teman-teman, saat berita-berita seperti ini muncul, kita harus cari info berita yang benar-benar bisa dipercaya ya. Jangan sampai kehoak-hoakan kita terima juga. Ada yang bilang nanti Pulau Jawa bisa terbelah gara-gara gempa megatrust. Justru yang disampaikan Eyang ini bukan karena megatrust ya terbelahnya Pulau Jawa. Jadi ya banyak hal gitu loh. Nah, Ali menyampaikan bahwa terbelahnya Pulau Jawa ini bukan karena megatrust. Megatrust ini terbelahnya di tengah laut kok, bukan di tengah Pulau Jawa, sehingga tidak akan membelah Pulau Jawa. Nah, ini hal-hal yang harus kita waspadai juga terkait dengan berita-berita hoak ketika hal-hal seperti ini muncul. Teman-teman juga harus smart ya, harus pinter. Kita pakai smartphone juga kalau mau share info juga harus difahami dulu ya. Oke, kembali ke pembahasan tadi bahwa kalau di hasil obrolan saya dengan Eyang, dari hitungan obrolan kita tadi setelah duha, saya tidak melihat ada potensi itu terjadi dalam waktu dekat. Jadi, ya saya nggak meminta kalian percaya dengan omongan saya, tapi ya memang satu lagi, saya juga memastikan tidak ada yang bisa memastikan kapan itu terjadi. Tapi kalau dalam waktu dekat, simple yang disampaikan Eyang juga prasangka saya atau hasil analisa saya itu tidak dalam waktu dekat. Masih tidak dalam waktu dekat. Kalau ada guncangan gempa dengan skala yang besar, bahkan yang tadi ngomong begini, kamu tahu nggak ini Agustus sebenarnya dari Mei sampai Juli bahkan sampai September, ini yang disampaikan ya, ini gempa akan lumayan sering, hampir setiap hari dengan gempa yang skalanya cukup besar. Itu tuh sebenarnya kayak semacam simpelnya kita anggap sebagai semacam bisul
ya sama dengan Gunung Merapi yang dikeluarkan secara perlahan-lahan, erupsinya pelan-pelan, tidak besar, tapi simpelnya untuk melepaskan energi dentumannya atau energi lemparannya. Jadi kayak ibarat kata nanah itu belum merah banget, tidak sampai meletus, tapi dikeluarkan sedikit-sedikit supaya tidak terlalu merah, tidak terlalu merona, dan tidak meletus dengan skala besar. Nyambung maksudnya Mas Tulus ya. Jadi ini akan banyak sekali aktivitas gempa, bahkan yang juga mengingatkan ada kejutan gempa di Agustus sampai di bulan di 2024 ini ada kejutan gempa dengan skala besar, tetapi ini bukan megatrust. Ini disampaikan Eyang. Jadi ini bukan megatrust teman-teman. Ini yang disampaikan Eyang. Eyang bisa salah ya. Eyang juga hamba Allah. Jadi dan Eyang juga tidak memastikan kapan. Ya. Jadi kalau segi pandang saya dan Eyang tadi sampai kita ngobrol karena saya tadi sempat nangis karena hal-hal yang krusial bagi saya nggak bisa saya sampaikan di sini. Ini kita bahas dan salah satunya adalah Ketoe belum dalam waktu dekat kalau gempa megatrustnya. Nah, kalau dengan gempa dengan skala yang cukup besar menjelang 2024 ini habis, memang ada kemungkinan dengan skala gempa yang cukup besar yang jumlahnya juga tidak sedikit magnitudonya, sehingga juga akan lumayan, akan menjadi momok bagi kita. Ketakutan kita akan muncul walaupun bukan megatrust tapi dengan skala yang besar. Nah, yang bikin saya agak agak bertanya-tanya, Eyang itu hari ini ngobrol lebih cenderung ngebahas Bali terus. Dan dia sedih ketika kemarin Bali katanya diguncang gempa. Dan aku nggak tahu apakah memang masih ada potensi untuk Bali, tapi beliau memang menyampaikan itu yang rasa-rasanya seperti ada sesuatu dengan Bali. Jadi kita bisa berdoa saja dengan segala sesuatu yang baik. Kita mintanya juga yang baik. Nah, oke. Saya nggak mau nangis nanti malah dihujat lagi. Nah, oke. Simpelnya begini teman-teman. Jadi kalau dari segi pandang saya, kalau megatrust ini dikabarkan ada, walaupun tujuannya mengingatkan, judulnya dengan yang tinggal tunggu waktu dan seterusnya, ini juga mungkin akan membuat kita menjadi artinya jadi lebih takut kalau bagi yang takut. Tapi kalau bagi yang paham mungkin akan memahami maknanya dengan ya nggak mungkin Allah tuh ngasih musibah kalau memang kita tuh nggak ada maksudnya gitu loh. Istilahnya kan gitu. Jadi kalau segi pandang saya dalam waktu dekat masih belum. Jadi kalau bahkan di 2024 aja kalau dari hitungan angkanya nanti kita hitung juga, saya tidak melihat ada potensi itu. Kalau ada gempa dengan skala besar banget sampai korbannya banyak, saya sudah sampaikan sebelumnya, ada kejutan itu. Tapi saya tidak tahu di mana pastinya. September aja ini juga lumayan loh nanti gempanya besar-besar semua. Jadi hati-hati. Tapi bukan megatrust. Ya, bukan megatrust. Jadi kalau dalam waktu dekat saya melihat secara pandangan saya juga yang menyampaikan bahwa ini bukan sesuatu yang bakal terjadi dalam waktu dekat. Amin dong, amin. Dan ada sesuatu yang mengancam lagi selain megatrust dengan skala yang cukup besar. Menurut pandangan saya dan juga Eyang. Nah, kalau dihitung lewat angka Mas Tulus, potensi megatrustnya ini apakah memang ada di waktu dekat? Sebenarnya teman-teman, secara garis besarnya kalau kita hitung lewat angka, ya, di Agustus, September, Oktober, November, Desember. Yang paling dominan ada skalanya besar itu adalah Agustus, September, Oktober, November. Di 4 bulan ini ada potensi gempa besar, tapi bukan megatrust. Dari hitungan angkanya juga ternyata sama. Saya sudah menghitung dan saya sudah coba melihat beberapa titik di sini, tapi saya tidak melihat ada lambang itu. Nah, kalau lambang gelombang tinggi karena tsunami, gempa dengan skala yang cukup besar ya dari Agustus, September, Oktober, bahkan di bulan November, ini saya melihat ada potensi gempa dengan skala besar di tanggal-tanggal di bulan tersebut. Tetapi besaran di sini bukan besaran dalam tanda kutip 8,7 atau 8,9 seperti megatrust. Bahkan ada beberapa angka yang saya hitung
nominalnya 8,8 loh teman-teman, di atas Megatrust yang di Selat Sunda. 8,8. Dari hitungannya itu 8,8, dan bahkan saya pernah menghitung juga tsunami yang terjadi di 2024 ini, kalau misalnya ada tsunami, itu gelombangnya bisa di 3,6, dan itu pun bukan karena Megatrust. Bukan disebabkan oleh gempa Megatrust. Berarti masih ada ancaman lain selain Megatrust. Jadi kalau dari hitungan angkanya, Megatrustnya masih belum dalam waktu dekat. Nah, mungkin penyampaian BMKG di sini adalah ini sebagai bahan pembelajaran kita untuk lebih hati-hati, lebih waspada bahwa ini nih bisa terjadi kapan aja ya, karena tinggal tunggu waktu. Dan satu lagi, kita pahami ini kan bukan sesuatu yang bisa diprediksi kan, bukan yang bisa dipastikan, hal yang pasti terjadi. Ini kapan kita nggak ada yang tahu, teknologi, ilmuwan, ya penelitian dan seterusnya. Tidak ada yang bisa memastikan gempa itu terjadinya kapan. Sehingga sekali lagi penyampaian BMKG ini ya ini memang potensi yang sudah pasti terjadi, cuman waktunya nggak tahu. Jadi kadang-kadang kan digodok ya, digoreng sama orang banyak. Pembahasannya tinggal tunggu waktu saja. Ya benar tinggal tunggu waktu, tapi kan tidak dalam waktu dekat. Mungkin seperti itu ulasan mereka. Nah, dan dari segi pandang saya juga sama sebetulnya. Ketika kita hitung lewat angka dan juga disampaikan Eyang juga dari segi spiritual pun saya melihat potensi yang sama. Memang kalau hal-hal besar seperti ini tuh ya, ini hal yang nggak bisa dilawan gitu loh teman-teman. Jadi hal itu bisa terjadi kapan saja, tetapi bukan berarti dalam waktu dekat. Simpelnya di situ. Nah, jeleknya masyarakat kita ini kadang-kadang sudah ini digodok, digoreng lagi dengan sesuatu yang lebih enak, terus nanti akhirnya jadi hoak. Malah kita ikut menyebarkan yang hoak. Nah, aku harap sih ini sesuatu yang jadi bahan pelajaran buat kita aja. Pesan dari Eyang terkait dengan ini hal-hal yang kita baca lewat angka juga yang disampaikan Eyang kan juga sama ya, mirip dengan yang disampaikan. Dan kalau kalian sama ratakan dengan yang disampaikan Eyang Maung Telon, saya tidak bisa mengklarifikasi itu. Apakah yang dimaksudkan Eyang Maung Telon itu ternyata 2 Megatrust ini? Ya, I don't know, karena Eyang tidak bilang seperti itu. Kemarin sempat saya berspekulasi bahwa 2 sesar saja yang aktif, karena ya memang Eyang bilangnya 2 titik yang sama gitu loh. 2 titik yang saling bertemu, tapi mereka akan meluap, atau ibarat kata terguncang secara bersamaan. Berarti ya, anggaplah sesar Cimandiri, sesar Sumedang, sesar Lembang, kalau misalnya bareng terjadi ya mereka 2 titik yang sama. Istilahnya hitungannya seperti itu saja. Tetapi sekali lagi, saya juga nggak pernah memastikan itu. Ini hanya sebuah pesan yang mudah-mudahan jadi bahan mitigasi mandiri. Nah, dengan adanya hal seperti ini aku harap sih masyarakat Indonesia itu nggak bisa ngambil segi positifnya. Nggak perlu kita bilang haram meramal sesuatu. Kita nggak meramal, kita memprediksi sesuatu yang artinya kita juga nggak tahu kok. Kita nggak mastiin kapan. Jadi harapan kita tuh satu. Jadi ada kesadaran dari masyarakat sendiri bahwa ya oke, harus ada mitigasi. Nah kemudian pemerintah juga lebih bisa aware lagi juga kepada masyarakatnya. Oh ya, zona-zona yang kira-kira ini harus kita kasih apa? Istilahnya himbauan ya, pengetahuan, kemudian kita jadi kasih arahan-arahan. Oh iya nanti begini ya ketika ini. Nah jadi apa? Positifnya adalah masyarakat kita jadi lebih pandai, lebih tahu, lebih aware terkait dengan musibah. Ada mitigasi mandiri, ada hal-hal baik yang bisa diperbaiki dari itu. Kemudian teman-teman yang nonton juga jadi lebih paham, oh maksudnya adalah ke sini, tujuannya adalah ini, kita lebih aware ya. Doa kita sama-sama teman-teman, selamat selamat, insya Allah semuanya baik-baik saja. Aku masih bertanya dalam tanda kutip soal Bali, mudah-mudahan Baliku nggak ada apa-apa. Karena kontenku soal Bali itu sampai sekarang masih viral, masih rame, banyak yang komentar miring, banyak yang komentar positif, walaupun 80% positif sih sebenarnya. Cuma sisi lain banyak teman-teman yang mengatakan bahwa saya seakan-akan menghina Bali dan seterusnya. Saya tidak bermaksud untuk itu. Tapi sekali lagi kalian mau bilang bangsa halus yang di Bali namanya bukan jin, ya versi saya seperti itu menganggapnya karena ya dari bentuknya, energinya, beberapa halnya ya saya beranggapan itu adalah jin. Tapi sekali lagi banyak yang bilang, jangan bilang jin. Lah saya bilang apa? Karena segi pandang saya, pengetahuan saya, ya nyebutnya ya jin. Kalau kita juga bangsa halus juga pernah bahasanya seperti itu. Kalau orang Jawa bilangnya lelembut, mungkin sama fungsinya
tapi beda-beda cara penyebutannya. Nah, ini juga yang masih susah untuk difahami sih. Jadi saya juga minta maaf ya, ya kita kan berbeda-beda tapi tetap satu jua ya. Pemahaman saya mudah-mudahan segala sesuatu yang terjadi mau megatrust, mau gempa besar, semoga teman-teman yang nonton videonya Mas Tulus selalu diberikan himbauan yang baik, perlindungan yang baik, dijauhkan dari bala apapun. Amin. Dan yang pasti teman-teman, kalau misalnya kalian tinggal di zona musibah atau zona bencana, aku rasa teman-teman juga harus aware juga dengan beberapa hal ya. Jadi nggak usah hujat-hujat lah yang kayak BMKG terus gini-gini. Ada loh teman-teman orang-orang yang ya kita betul kita memasrahkan diri kita kepada Allah, tapi ya bisa diperbaiki kok kalau memang bisa diantisipasi. Kalau manfaat kenapa enggak ya? Intinya gitu. Allah Maha tahu. Jadi bukan berarti melawan kehendak Allah, mengetahui yang belum terjadi, tidak, tapi melakukan yang terbaik ikhtiar kita sebagai manusia untuk memperbaiki diri, menahan sesuatu ya kalau bisa diperbaiki dari awal kenapa enggak? Manfaatnya ada, tujuannya baik ya. Sekali lagi ya itu juga dari segi pandang teman-teman sendiri ya. Itu hasil analisa Mas Tulus terkait dengan Megatrust. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau walaupun tadi saya bilang ini tidak ada terjadi dalam waktu dekat, di 2024 masih belum ada potensi itu, tapi benar kata BMKG, hal itu bukan sesuatu yang tidak bisa tidak bisa kita tunda, tidak bisa kita bukan tunda, tapi tidak bisa kita lawan. Jadi hal itu sudah sesuatu yang pasti terjadi dan kita hanya tidak tahu kapan waktunya. Jadi kita pasrahkan sama Allah, satu. Yang kedua, kita tingkatkan keimanan kita kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan kita. Kemudian saling mendoakan semua makhluk. Kita doakan semoga semua makhluk berbahagia, dijauhkan dari musibah bala apapun termasuk kita. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Yang nonton video ini semuanya insya Allah diselamatkan dari musibah apapun. Amin. Matur sembah nuwun Mas Tulus, minta maaf kalau ada salah-salah kata pengucapan. Jadi itu hasil analisa Mas Tulus terkait dengan Megatrust ini. Alhamdulillah, amin. Yang baik-baik semoga kita semua dihindarkan. Ya kita doanya satu. Walaupun itu hal yang pasti terjadi dan kita nggak tahu. Satu, kita doanya sama Allah. Semoga Allah melindungi kita semua, menjauhkan kita dari itu. Amin. Kalau boleh secara munafik sebagai manusia kita berdoa, ya Allah, semoga musibah itu Allah tangguhkan. Kalau memang harus terjadi dengan skala besar, semoga Allah perkecil. Jadi kita doanya sesuai dengan keyakinan kita. Kalau kita dikatakan menentang Tuhan itu terserah kalian. Tapi doa kita adalah semoga semua makhluk dalam lindungan Allah. Dan yang pasti kalau boleh secara munafik kita minta, mudah-mudahan sih Allah tangguhkan atau Allah perkecil kalau memang harus ada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih Mas Tulus, minta maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Ingat teman-teman, kalau menyebarkan berita yang hoak-hoak nggak usah digodok lagi. Kalau kita tahu itu salah, jangan di-share lagi ya. Oke? Jangan makin buat gaduh. Jangan sampai hal-hal seperti ini malah menggeser isu-isu yang harus kita kawal. Ya kan? Tadinya ada isu korupsi, ada isu ini, isu itu, tiba-tiba ngeredup. Akhirnya mereka nyari jalur tikus gampang karena isunya tergeser dengan isu yang baru. Teman-teman harus hati-hati, jadi harus kontrol. Kita harus kawal negara kita biar menjadi negara yang luar biasa hebatnya ya. Oke, terima kasih, semoga manfaat. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama teman-teman. Jangan lupa terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia, dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Hari Jumat teman-teman, ayo dibantu sedekah nasi box kita. Yang bantu sedekah nasi box hari ini, bismillah, mudah-mudahan dijauhkan dari bala apapun. Amin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kalian yang sedang bernazar atau berhajat, ingin memiliki jodoh, ingin memiliki keturunan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen bahagiain keluarganya, amin. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul, amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual asetnya. Teman-teman yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis, amin. Kalian yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga termasuk orang-orang beruntung yang dihindarkan sama Allah dari musibah, bala, fitnah, virus, penyakit, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Qabul hajati, qabul hajati, qabul hajati. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Pun ngatan mawon, terima kasih. Mas Tulus pamit mundur. Kalau ada salah-salah kata Mas Tulus minta maaf. Yang suka silakan tidak ditonton. Yang suka silakan ditonton, yang tidak suka tidak usah ditonton ya.
Terima kasih. Kalau yang suka alhamdulillah, yang tidak suka saya minta maaf ya. Mas terus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, rayu, rayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.